Akan tetapi, waktu yang begitu panjang selama 950 tahun tidak menghasilkan keberhasilan yang gemilang di kalangan mereka. Hanya sedikit saja dari kaum itu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang ayah apabila anaknya sudah menginjak umur dewasa mewasiatkan pada anak-anak mereka agar tidak mengikuti Nabi Nuh alaihissalam sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, boleh dikatakan bahwa anak-anak tersebut mewarisi kemusyrikan dan kemaksiatan dari orang-orang tua mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali saudara-saudaraku yang budiman. Semoga kita terus-menerus bersyukur atas segala nikmat yang telah kita dapatkan. Kali ini kita akan menceritakan tentang sosok Nabi Nuh alaihissalam yang gigih dalam membawa risalah kenabian terhadap kaumnya. Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala guna menyampaikan risalah kepada kaumnya ketika mereka sudah berpaling menyembah patung-patung dan berbuat kezaliman dan kekufuran di muka bumi. Al-Quranul Karim menceritakan nama-nama dari patung yang dijadikan sesembahan dari kaum Nabi Nuh alaihissalam sebagaimana yang termuat dalam firman-Nya, wa qalu la tadharunnal alihatakum wa la tadharunna waddan wa la su'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira. Quran surah An-Nuh ayat 23 sampai dengan 24. Dan mereka berkata, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahanmu Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasra. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan dari manusia. Di samping itu, mereka masih mempunyai sesembahan-sesembahan yang lain sebagaimana disyaratkan oleh ayat yang berbunyi, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu sekalian. Maksudnya adalah bintang-bintang yang tampak di malam hari dan tenggelam di siang hari dijadikan oleh mereka sebagai patung-patung yang menjadi sarana untuk mendekatkan diri pada Tuhan-Tuhan mereka. Nabi Nuh alaihissalam telah mempergunakan waktu panjang dalam berdakwah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang termuat dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabatha fihim alfa sanatin illa khamsina aman." Al-Ankabut ayat 14. Dan sesungguhnya kami telah mengirimkan seorang Nabi Nuh alaihissalam kepada umatnya, maka ia tinggal di antara kaum itu 1000 tahun kurang 50 tahun. Akan tetapi, waktu yang begitu panjang selama 950 tahun tidak menghasilkan keberhasilan yang gemilang di kalangan mereka. Hanya sedikit saja dari kaum itu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang ayah apabila anaknya sudah menginjak umur dewasa mewasiatkan pada anak-anak mereka agar tidak mengikuti Nabi Nuh alaihissalam sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, boleh dikatakan bahwa anak-anak tersebut mewarisi kemusyrikan dan kemaksiatan dari orang-orang tua mereka. Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya, sesungguhnya aku ini orang yang menyampaikan ancaman Allah Subhanahu wa taala dan menerangkan jalan keselamatan kepada kalian. Maka beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan janganlah menyekutukan, karena saya mengkhawatirkan kalau kalian menyembah kepada selainnya dan menyekutukannya akan mendapat azab yang sangat pedih pada hari kiamat nanti. Sesungguhnya bila kalian semua taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian yang telah silam dan memberi kebebasan kepada kalian semua dalam menikmati dunia sampai batas waktu yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalian berbuat maksiat terhadap Tuhan, maka Tuhan tak akan menangguhkan umur kalian, bahkan segera akan menimpa azab yang datang secara tiba-tiba kepada kalian sehingga tidak merasakan dan menduga-duga kapan datangnya azab itu. Akan tetapi kaum Nabi Nuh alaihissalam tidak mau menghiraukan nasihat dan ancaman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui Nabi Nuh alaihissalam. Mereka mengingkari kenabian Nuh alaihissalam berdasarkan beberapa alasan yang sering mereka nyatakan. Pertama, Nabi Nuh alaihissalam adalah manusia biasa yang membutuhkan makan dan minum. Bagaimana mungkin manusia biasa menjadi seorang nabi? Nabi menurut pandangan mereka haruslah seorang malaikat. Kedua, pengikut-pengikut Nabi Nuh alaihissalam adalah orang-orang lemah, yakni orang-orang fakir yang terdiri dari para buruh, petani, dan orang-orang gembel. Mereka yang mengikuti Nabi Nuh alaihissalam menurut anggapan mereka tanpa berpikir lebih dulu dan tidak mempunyai kelebihan apa-apa.
Ketiga, mereka menuduh Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya sebagai orang-orang bohong, tetapi tuduhan mereka hanya berdasarkan sangkaan semata tanpa bukti yang nyata. Dalam ayat lain, Al-Quran menggambarkan kesombongan dan pembangkangan kaum Nabi Nuh alaihissalam terhadap dakwahnya dan mencelanya sebagai pihak yang sesat. Di samping itu, digambarkan tentang kelemah lembutan Nabi Nuh alaihissalam dan kesabarannya dalam menghadapi cemoohan itu. Hai kaumku, saya ini tidaklah sesat sebagaimana kalian tuduhkan itu, akan tetapi saya adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkewajiban menyampaikan risalah berisi wasiat, hukum untuk kemaslahatan kehidupan kalian, dan kami tidak memberi nasihat untuk kebahagiaanmu dan memperingatkan kamu dari perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan berdasarkan apa yang telah diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku yang kalian belum ketahui. Nabi Nuh alaihissalam melanjutkan dakwahnya dengan mempergunakan metode diskusi dalam menanggulangi kemusyrikan yang ada pada kaumnya. Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya, "Bagaimana pendapatmu tentang status diriku di depan mata kalian semua? Andaikan aku mempunyai bukti nyata yang kuat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Dialah yang memberiku perintah kenabian dan penyampai risalah dengan rahmat dan fadilahnya. Sebenarnya yang menutup diri kalian untuk menerima petunjuk adalah kebodohan dan terperdayanya dengan harta dan manisnya kedudukan. Apakah dapat dibenarkan kiranya seandainya aku membenci pertentangan kalian sebagai penyeimbang atas kebencian kalian terhadap risalah kenabianku? Padahal aku ini tidak meminta imbalan dalam memberi petunjuk kepada kalian, baik berupa harta maupun kedudukan. Akan tetapi aku hanyalah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata." Perkataan Nabi Nuh alaihissalam kali ini tampak berpengaruh di kalangan mereka. Akan tetapi mereka mendapati bahwa pengikut-pengikut Nabi Nuh alaihissalam terdiri dari orang-orang fakir dan orang-orang lemah yang berbeda jauh dengan mereka, baik dari segi sosial maupun kekayaan. Mereka mensyaratkan akan beriman kepadanya asalkan Nabi Nuh alaihissalam mau menjauhkan orang-orang lemah darinya, mengusir dan menghalau mereka ketika mengikuti dakwahnya. Mendengar perkataan itu, Nabi Nuh alaihissalam menjawab, "Aku sama sekali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman itu karena hanya ingin memenuhi permintaan kalian atau karena hanya penghinaan kalian terhadap mereka. Mereka adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menemui Tuhan mereka pada hari kiamat dengan mendapatkan pahalanya. Adapun kalian adalah orang-orang yang bodoh. Semua orang dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sama. Dia tidak mengklasifikasikan manusia berdasarkan kekayaan dan kedudukannya di dunia ini." Nabi Nuh alaihissalam berkata, "Hai kaumku, bagaimanakah pikiranmu jika aku memiliki bukti yang nyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberinya aku kasih sayang daripadanya, tapi rahmat itu tidak ditampakkan jelas kepadamu? Apakah akan kami paksakan kamu untuk menerimanya padahal kamu tidak menyukainya?" Dan dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku tidaklah meminta harta benda kepada kalian semua sebagai imbalan atas seruanku. Upahku hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya mereka akan menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi aku melihatmu sebagai suatu umat yang tidak mengetahui." Dan dia berkata, "Hai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala jika aku mengusir mereka? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran? Dan aku tidak mengatakan kepada kamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku tiada mengetahui hal-hal yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat-malaikat, dan juga tidak aku mengatakan kepada orang-orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu. Sekali-kali tidak akan mendatangkan kebaikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu atas apa yang ada pada umat itu. Jika demikian, maka sesungguhnya aku benar-benar termasuk kalangan orang yang zalim." Perkataan dan nasihat Nabi Nuh alaihissalam tidak berbekas dalam hati kaumnya. Bahkan mereka membantah dengan berkata, "Hai Nabi Nuh alaihissalam, kau telah menentang kami secara berlarut-larut. Maka andaikan benar dakwahmu itu, cobalah kau datangkan azab yang kau ancamkan itu." Nabi Nuh alaihissalam menjawab, "Masalah azab itu ada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dialah yang akan menimpakan azab kepada kalian dan tak dapat seorang pun melarangnya. Sama halnya dengan nasihat yang telah aku sampaikan kepadamu, namun kalian tidak mau memanfaatkannya, walaupun aku menghendaki kebaikan kalian
di balik nasihat itu. Andaikan Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menjerumuskan kalian yang disebabkan oleh kebobrokan mental kalian sehingga tidak mau menerima kebenaran itu, maka Allah Subhanahu wa taala itu memang Tuhan kalian. Pada hari kiamat nanti kalian semua akan kembali kepadanya dan akan diberikan balasan sesuai dengan perbuatan kalian di dunia. Sesudah Nabi Nuh alaihissalam menemui jalan buntu dalam menghadapi kaumnya, ia mengadukan penentangan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai Tuhanku, hamba telah menyeru kaumku untuk beriman kepadamu dan meninggalkan penyembahan patung. Aku benar-benar mengharapkan agar mereka mau beriman, dan aku sudah berusaha dengan menggunakan bermacam-macam cara, tak kenal waktu siang maupun malam. Akan tetapi hasil dari harapan dan dakwahku untuk beribadah kepadamu hanyalah penentangan dan keacuhan. Ketahuilah hai Tuhanku, ketika aku berdakwah untuk menyembahmu, mereka sangat berlebihan dalam keburukan. Mereka tutup telinga dengan ujung-ujung jarinya agar tidak mendengar dakwahku. Bahkan saking bencinya padaku, mereka tutup seluruh tubuh mereka dengan kain-kain agar tidak bisa melihat aku dan dakwah yang aku sampaikan kepada mereka. Mereka itu memang benar-benar keterlaluan dalam menentang dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka sangat sombong dalam memperlakukan para pengikutku dan menanggapi dakwahku. Kemudian, hai Tuhanku, aku lanjutkan dakwahmu dengan mempergunakan berbagai macam metode, kadang-kadang dengan terang-terangan di depan jamaah mereka, kadang-kadang secara berseorangan dan sembunyi-sembunyi. Aku katakan pada mereka, mintalah ampun kepada Tuhan kalian atas kekufuran dan kemaksiatan yang telah kalian lakukan. Sesungguhnya Tuhan Maha menerima taubat dan mengampunkan dosa-dosa hambanya. Dia akan memberi pula taubat dan permohonan kalian, kemudian akan menurunkan hujan lebat yang menyuburkan tanah-tanah kalian, memberi rizki yang berupa harta benda yang membuat kalian makmur, memberi kepada kalian keturunan sebagai kekuatan yang membentengi, kebun-kebun yang menyegarkan kehidupan, sungai-sungai sebagai irigasi sawah kalian. Setelah Nabi Nuh alaihissalam menerangkan arti dan cara pengampunan kepada kaumnya dan kaitannya dengan kebahagiaan duniawiyah, ia mengalihkan pandangan kaumnya kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan maksud agar mereka mau beriman. Dia berkata kepada kaumnya, bagaimana kalian tidak takut kepada keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian secara evolusi dari nutfah menjadi alaqah, kemudian mudghah, dan terakhir dijadikan tulang dan daging. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam melanjutkan dakwahnya dengan memalingkan pandangan mereka kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di angkasa raya ini. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bintang-bintang, bulan yang beredar di atas agar menerangi kalian di bumi pada malam hari, matahari sebagai pelita yang menerangi di siang hari, dan menciptakan kalian dari tanah serta tanam-tanaman yang menjadi kebutuhan makan kalian tumbuh dari tanah pula. Kemudian kalian dikembalikan ke dalam tanah sesudah mati dan dibangunkan kembali pada hari kiamat untuk dihisap. Hal itu bagi Allah Subhanahu wa taala adalah mudah, seperti mudahnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi yang terbentang ini, agar kalian bisa mencari sarana yang sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan rezeki dan ilmu pengetahuan. Dakwah Nabi Nuh alaihissalam hanya berpengaruh kecil bagi kaumnya, adapun kebanyakan kaumnya mengacuhkan dan membohonginya, bahkan mengatakannya gila. Mereka juga menanggapinya dengan mengeluarkan ancaman dan hinaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nabi Nuh alaihissalam, maka mereka mendustakan hamba kami Nabi Nuh alaihissalam dan mengatakan dia seorang gila dan dia sudah pernah diberi ancaman. Sungguh, jika kamu tidak berhenti hai Nabi Nuh alaihissalam, niscaya kamu akan termasuk kalangan dari orang-orang yang dirajam. Akan tetapi Nabi Nuh alaihissalam tidak menganggapnya itu. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam menantangnya dengan berkata, seandainya eksistensiku sebagai penyampai risalah Tuhanku ini merupakan siksaan bagi kalian, maka aku pun tak akan berhenti menyampaikan dakwahku sambil bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersekutulah kalian dengan tuhan-tuhan yang batil itu untuk memusuhiku, namun aku tak akan gentar. Cepatlah laksanakan kejahatan kalian kepadaku kalau kalian mampu menyiksaku. Namun ingatlah, kalian tak akan mampu melaksanakannya karena Tuhanku melindungiku dengan kasih sayang. Maka kalau kalian tetap saja menentang dakwahku, hal itu sama sekali tidak akan membahayakanku karena aku tidak meminta upah dari dakwahku. Upahku hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala semata. Dia telah memerintahku untuk tunduk kepadanya saja. Perjuangan yang cukup menyakitkan yang dialami Nabi Nuh alaihissalam dalam memberikan pemahaman kepada kaumnya agar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala
menjadi satu pelajaran penting bagi kita umat manusia. Bagaimana dalam waktu yang cukup lama kaum Nabi Nuh justru keras hatinya dan tetap melakukan pemujaan kepada berhala-berhala yang mereka yakini mendatangkan manfaat. Kisah ini menjadi satu pengingat bahwa menjadi orang yang berbuat kebaikan akan selalu menghadapi tantangan-tantangan yang cukup berat. Maka cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi penolong dan pelindung bagi segala kebaikan yang sedang kita perjuangkan. Wallahu a'lam bishawab.